Halo guys, selamat datang di channel YouTube gue. Kenalin, nama gue Galuh. Gue bakalan sharing tentang product design di YouTube ini dan bakalan bikin series on how to become a product designer gitu. Nah, jadi karena ini video pertama gue bakalan pakai video ini buat introduction, introduction tentang diri gue, tentang YouTube channel gue dan juga tentang UI UX atau product design itu sendiri. Oke, tanpa lama-lama mungkin gue bakalan kenalin tentang gue siapa gitu. Nah, jadi ini tentang diri gue gitu, kayak pengalaman gue. Pengalaman gue itu adalah sebagai mostly sebagai product designer dari awal karir gitu dan terakhir gue kerja di company udah nggak ada gitu as a product designer juga. Nah, jadi kayak ini pengalaman gue gitu selama karir gue. Terus juga selain bekerja di company, itu gue juga melakukan apa ya kayak sharing lah tuh di community gitu kayak doing mentorship, mentoring designers, terus juga jadi design facilitator, terus juga sharing di Twitter dan YouTube ini juga bakalan jadi salah satu sarana gue buat sharing experience dan juga knowledge gue gitu supaya uh, orang yang pengen belajar product design atau mungkin orang yang pengen jadi product designers gitu kayak biar lebih aksesibel dan juga tahu lah gitu kayak gimana caranya terus juga kayak di mana belajarnya kayak gitu. Ya itu sekian perkenalan dari gua gitu kita bisa langsung mulai masuk ke tentang eh, kontennya gitu ya. Jadi kayak yang bakalan gue bahas di video pertama ini adalah tentang ya introduction tentang UI UX terlebih dahulu gitu. Sebelum nanti bakalan ada channel-channel sorry sebelum nanti bakalan ada konten-konten lainnya yang relate gitu kayak tentang kita mempelajari product design, terus juga kayak belajar prosesnya, belajar desain dan juga belajar bikin portofolio, nyari kerja gitu. Nanti gue bakalan bikin konten-konten itu untuk nextnya gitu ya. Nah untuk di konten pertama ini itu gue bakalan fokus ngebahas soal tentang apa itu UI dan UX, terus kayak kenapa UI dan UX itu penting gitu, terus juga kayak um, UI UX principle dan kayak gimana sih uh, cara gitu ngedesain produk gitu ya, kayak prosesnya tuh kayak gimana gitu. Kayak pertama kita mulai dulu di what is UI UX itu. Kayak apa itu UI UX? Jadi kayak kita mulai dulu dari user interface gitu. Nah, user interface itu adalah visual dari sebuah produk gitu. Kayak sesuatu yang bisa eh, kita interaksi gitu. Kayak kita pakai untuk berinteraksi gitu oleh usernya. Nah, contohnya UI itu kayak misalkan kalian ngelihat eh, aplikasi gitu yang kalian pakai sehari-hari, kayak kalian lihat ada gambarnya, ada buttonnya, kayak tombol, atau mungkin kayak eh, apa namanya kayak image-nya icon. Nah, itu adalah bagian dari user interface. Terus apa sih UI apa sih user experience gitu kayak UX gitu. Nah, kalau misalkan UX ini lebih ke kayak gimana user gitu kayak orang merasakan gitu tentang interaksi dari sebuah produknya gitu atau merasakan pengalaman ketika menggunakan produknya gitu. Jadi kayak kalau misalkan si UX ini tuh lebih ke pengalaman penggunanya gitu. Jadi kayak ketika si user tadi kan kayak pakai aplikasi, oh misalkan kayak ketika neken tombolnya gitu, terus kayak alur aplikasinya itu tuh kayak pengalamannya gimana gitu dari mulai dia install sampai pakai itu tuh kayak gimana gitu. Kayak misalkan kalian pakai aplikasi belanja online gitu. Nah, terus kayak kalian ngelakuin check out tuh kan dari mulai nyari produknya, terus ya produknya ketemu, kayak kalian ngelihat review produknya, eh kayak yang kalian rasain tuh apa gitu, kayak misalkan oh nyari produknya gampang gitu.
terus juga ngelihat review dari orang buat kita lebih yakin. Nah itu tuh user experience-nya gitu. Sedangkan yang kalian lihat visually itu tuh biasanya UI-nya gitu. Oke, nah terus kita eh, lanjut ke bagian produk gitu. Jadi produk tuh apa gitu? Produk tuh ya goods gitu, kayak ya sebuah benda gitu, kayak sebuah service atau sebuah feature gitu ya. Jadi kayak itu adalah produk gitu ya. Nah, kalau terus kalau misalkan untuk menjadi seorang UI UX designers itu product designers, yang paling penting itu skill apa sih gitu. Nanti kita juga bakalan bahas di konten lainnya gitu. Jadi kayak untuk skill yang esensial gitu ya bagi seorang designers, product designers utamanya, eh, kalau menurut gua sih craft gitu kan, kayak skill dia dalam craft, ngebuat gitu si produknya gitu, kayak ngedesain si produknya, terus kayak thinking gitu, cara gimana caranya si desainer itu berpikir gitu dari mulai adanya problem terus sampai dia solving the problems gitu. Terus juga collaboration gitu. Ini juga salah satu skill yang penting yang dimiliki oleh designers gitu, karena designers nanti bakalan kerja dengan macam-macam orang, macam-macam tim gitu. Kayak mungkin kayak product manager, nanti kalian bakal ketemu engineer, marketing, tim bisnis gitu. Nanti bakalan skill collaboration ini penting gitu. Nah, terus kayak skill communication and collaboration ini gitu, kalau misalkan kita jabarkan gitu ya, tadi kan, kita tuh bakalan working with others gitu. Jadi kayak kayak kita tuh pasti bakalan dikasih feedback atau kita juga giving feedback. Terus kayak gimana caranya kita nge-influence kayak stakeholders gitu, kayak gimana caranya ngebikin mereka tuh yakin dengan desain yang kita buat. Terus kayak kita ngelakuin negotiation sama tadi kan cross functional collaboration gitu sama tim lain juga. Terus kayak showing your works gitu, kayak ketika desainer selesai ngedesain gitu atau bahkan ketika dalam proses ngedesain gitu, kita tuh pasti akan selalu showing our works gitu, kayak ya dengan presentasi, dengan ngomong gitu, kayak dengan ngelakuin documentation gitu, yang bakalan kita show ke orang-orang yang kerja bareng kita gitu. Terus juga getting work done gitu, getting work done gitu, jadi kayak scoping gitu kan. Jadi kayak biasanya nanti uh, semakin kita senior gitu ya sebagai designers, kita juga bakalan um, punya responsibility untuk scoping project kita gitu. Jadi kayak ketika di assign ke sebuah project, kita bakalan nge-estimate kayak misalkan oh projectnya skopnya segede apa, terus kayak waktu pengerjaannya berapa lama, dan juga impact sama quality gitu. Nah, ini juga sama sih, kayak semakin senior kita, kita juga bakalan more focus to the impact of our designs gitu. Oke, kita lanjut lagi ke tadi kan bagian produk gitu ya. Sebenarnya produk tuh ada dua sih, yang at least yang bisa dibilang gitu ya, ada dua gitu. Pertama ada physical product, terus kayak ada tech product gitu. Kalau physical product itu biasanya ya produk-produk yang fisik gitu ya. Jadi kayak misalkan nih kayak stick PS, terus kayak packing makanan gitu. Nah itu physical product gitu. Kalau misalkan tech product, nah gue bakalan fokus ngebahas soal tech product gitu ya. Jadi kayak product designer, digital product designers gitu. Nah kalau misalkan tech product itu nanti bakal ada mobile apps sama mobile web, sorry, desktop gitu. Jadi kayak website gitu. Jadi kayak bakal fokus di sini gitu. Jadi kayak mobile web itu bakal ada iOS, Android gitu. Desktop tuh bakal ada mobile web, desktop, terus apa namanya? Ya kayak ya pokoknya desktop gitu. Nah, terus nah kita bakalan fokus ngebahas soal becoming a digital product designers gitu ya. Bakalan ngebahas tech product gitu. Yaitu si mobile nanti sama desktop gitu ya. Jadi kayak ngebuat aplikasi, ngebuat desain sebuah aplikasi atau website tuh kayak gimana gitu. Nah, terus kayak kenapa sih UI dan UX itu penting gitu. Nah, karena kalau misalkan sebuah produk didesain secara buruk gitu ya, jadi kayak bakalan ngebawa user, eh, ya bakal ngebikin user frustasi gitu, atau mungkin ada pada keadaan yang
berbahaya gitu, dan itu bakal ngebuat produk yang kita desain nggak bisa dipakai lah gitu, jadi kayak not usable lah buat isi usernya gitu. Kayak misalkan ini juga dulu nih ada berita Robinhood app gitu, karena bad UX, eh, seseorang berumur 20 tahun gitu ya, kayak investor gitu ya, ya dia suicide. Nah jadi kayak bahkan dengan ngedesain yang desain yang buruk gitu kan, jadi bakalan leading to ya bad situation lah gitu. Tapi ya mungkin setiap produk enggak yang akan memberikan dampak negatif yang sama gitu kalau misalkan produknya didesain secara buruk gitu ya. Kalau misalkan produknya marketplace atau e-commerce gitu ya, ya kemungkinan kalau misalkan flow yang kita desain itu buruk ya bakalan nggak akan user mungkin nggak jadi belanja lah gitu, kayak gitu. Jadi kayak nggak semua produk yang kita desain, misalkan desainnya not good enough gitu, kan membuat user bahaya ya, paling juga ada juga yang berimpact ke bisnis juga atau ke usernya gitu. Nah kalau misalkan good design gitu, jadi kayak help users sama dengan good business gitu. Jadi kalau misalkan kita produk yang kita desain itu memiliki UI dan UX yang bagus gitu, itu bakal ngebantu user buat nge-achieve goals-nya gitu. Jadi kayak it means produknya bakalan usable, terus dari segi bisnis juga bakalan bagus tadi kan. Kalau misalkan kita designing produk buat e-commerce atau marketplace secara baik gitu ya, ya pasti orang yang belanja juga bakalan banyak dan gampang gitu kan. Terus case lain gitu Google Maps gitu ya. Nah, si Google Maps ini adalah salah satu produk yang well designed gitu. Jadi kayak produk yang didesain secara bagus. Kalau misalkan saat ini kita punya mau jalan gitu, terus kayak nggak tahu jalan tanpa ada Google Maps kita pasti nyasar gitu kan. Tapi kalau sekarang ada Google Maps gitu, dipakainya gampang, kita juga bakalan ya lebih gampang gitu kayak menuju ke lokasi yang kita tuju. Nah, si Google Maps ini juga enggak yang serta-merta instan gitu kan suksesnya. Awalnya juga sama gitu, kayak Google Maps juga em, ketika dipakai pertama gitu, kayak launching, kayak kita juga dibawa nyasar kemana-mana gitu, tapi kayak apa namanya, karena produk juga nanti bakalan akan ada improvement terus menerus gitu ya, bakalan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Nah itu bakalan gue bahas juga gitu nanti, kayak desain proses tuh kayak gimana gitu ya. Oke, nah terus kayak gue bakal ngebahas UI UX principle dan juga kayak how to design a product gitu. Nah kalau general principle-nya sih ya, sebuah produk tuh ya sebuah produk yang baik gitu ya, ya usable, equitable, enjoyable, sama useful gitu. Jadi kayak ya bisa dipakai dengan gampang sama user gitu. Terus juga bisa dipakai oleh semua kalangan gitu ya. Terus juga enjoyable gitu. Jadi kayak ya orang tuh seneng gitu pakainya gitu. Terus yang paling penting ya useful lah, solving user problem gitu. Karena sebagai desainer nanti juga kita bakal solve problem-problem yang dialami gitu, dari segi user sama bisnis menggunakan desain gitu. Nah, mungkin nanti gue juga bakal nge-share gitu kayak apa namanya, step by step gitu soal kayak ini sih kayak how I work gitu ya. Jadi kayak gimana cara gue kerja. Nanti juga gue bakalan share gitu untuk em, apa namanya, kayak ya sharing buat teman-teman lah yang mau mulai di product design. Jadi kayak nanti bakalan ada proses discovery, terus analyze, solutioning, concepting, crafting, development, monitoring. Terus dari monitoring nanti bakalan ada proses discovery lagi, terus itu bakalan berputar gitu ya. Nah, nanti setiap step ini bakalan ada sub stepnya lah gitu. Jadi kayak di setiap step ini juga bakal ada sub stepnya, dan step ini juga enggak yang harus dilakukan secara berurutan gitu ya. Jadi kayak nanti tergantung sebagai desainer kita juga bakalan desain sebuah project, dan projectnya tuh macam-macam gitu. Jadi kayak enggak yang selalu harus melewati proses discovery gitu. Kayak kita bisa aja nanti langsung loncat ke proses concepting atau mungkin kayak crafting gitu ya. Nanti bakalan gue jelasin juga satu persatu gitu supaya
kalian yang mau belajar product design ada punya gambaran lah gitu. Kayak apa yang harus dipelajari, apa yang harus dimastery, gitu. Kayak prosesnya kayak gimana. Nah, mungkin ini salah satu gitu ya, kayak real case atau real experience yang pernah gue lakuin gitu ketika ngedesain sebuah produk gitu ya, kayak sebuah features gitu. Jadi kayak di sini gue bakal ngebahas soal ya designing COD experience gitu. Jadi kayak pas itu gue ngedesain COD gitu ya, kayak untuk produk tempat gue kerja gitu. Ini bakalan menggunakan eh, proses yang kurang lebih kayak gini gitu. Cuman ada sedikit tweak lah gitu. Soalnya kayak ketika kita kerja gitu ya, ketika kita ngedesain semuanya yang kita lakukan tuh yang nggak selalu mulus lah gitu. Pasti bakal ada sesuatu yang membutuhkan perubahan. Entah itu dari segi proses atau dari segi cara kita ngedesainnya gitu. Nah, jadi kan kayak analyze gitu kan, kayak salah satunya kayak jadi kayak gue mulai dari analyze karena kayak problemnya kita udah tahu gitu. Oh, kalau sebelum ada COD user tuh harus ngetransfer uang dulu gitu. Takut user tuh takut gitu kena tipu dan gak semua user punya rekening gitu. Especially kayak user yang tempat gue kerja gitu ya. Jadi kayak nggak semuanya tuh punya rekening karena ya biasanya kan toko retail gitu kayak grosir, warung gitu kan. Makanya si COD itu penting. Kalau misalnya nggak ada COD ya user nggak bisa belanja gitu. User nggak mau belanja, user nggak mau pakai uang user ketahan lama gitu. Jadi kayak walaupun ada user yang belanja gitu ya, terus kayak dia coba transfer, terus ya kan lama nunggunya gitu. Kayak behavior user juga eh, apa namanya, ya user warung tuh kan kayak muterin uangnya cepet lah gitu. Nah, terus kayak dari analyze gitu kan, kayak langsung ke solutioning, jadi kayak eh, nyari flow gitu, kayak ngebikin flow gitu, kayak user nanti bakalan ngelakuin proses COD-nya tuh kayak gimana dan apa yang harus kita lakuin di aplikasi nanti gitu. Terus juga create concepting gitu, nah, nanti kayak oh konsep flow-nya kayak gimana, terus kayak nanti eh, wireframe-nya gitu, kayak apa namanya, eh, gambarannya tuh seperti apa gitu. Terus nanti crafting tuh yang ngebuat UI-nya gitu. Jadi kayak nanti dari konsep yang udah kita buat, wireframe yang udah kita buat, nanti bakalan next-nya kita ya craft lah gitu, kayak kita buat UI-nya gitu dan nanti bakalan kita hand off ke developer untuk di develop. Nah, ini juga tadi kan kayak dalam salah satunya gitu kita bahkan collaborate gitu. Jadi kayak setiap ada fitur yang launching gitu. Nah, ini kita bakalan kolaborasi sama eh, tim marketing, terus juga ya, tim data gitu kayak buat ngelihat data yang eh, tampil lah gitu, kayak data yang udah ada dan diberikan impact-nya gitu oleh desain yang udah kita buat gitu. Nah, mungkin itu gitu ya untuk di konten pertama ini itu yang bisa gue sharing. Mungkin nanti untuk konten-konten selanjutnya gue bakalan ngebahas soal kayak becoming product designers lah ya gitu. Jadi kayak dari mulai awal gitu sampai proses nyari kerjanya tuh kayak gimana gitu. Oke, mungkin itu yang bisa gue share. Thank you guys, semoga ngebantu. Bye bye.